Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin wal hadirat, saudaraku yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillah karena Allah masih memberikan nikmat di dalam kehidupan kita. Tentunya terutama adalah nikmat iman dan nikmat ketakwaan kepada Allah. Dengan nikmat inilah yang menjadikan kita insyaallah senantiasa menjadi hamba yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menjadi uswatun hasanah di dalam kehidupan kita. Ada seorang sahabat Nabi bernama Nuaiman. Nuaiman ini dikenal jahil, ya kalau bahasa kita orang Bugis mengatakan betak, ya jahil. Kalau mungkin di bahasa Indonesia kan usil, orangnya usil. Bahkan suatu hari saking nakalnya atau jahilnya Nuaiman ini, suatu hari Nuaiman lewat di antara para sahabat yang berkumpul. Lalu ada sahabat yang mengatakan kepada Nuaiman, "Kau ini adalah orang yang bejat. Kau ini tidak pantas memuji dan menyebut-nyebut Rasulullah. Tidak pantas mencintai Rasulullah. Tidak pantas mencintai Allah. Karena Allah telah melaknat engkau. Karena engkau memiliki akhlak, sifat yang bejat." Kenapa ada kalimat seperti itu? Karena dilihat ternyata Nuaiman ini dalam riwayat disebutkan Nuaiman dalam hidupnya itu mabuk sampai 50 kali. Sehingga sahabat ini, ada sahabat yang menyimpulkan bahwa engkau ini tidak layak untuk mencintai Allah. Tidak layak untuk memuji, mencintai Rasulullah. Karena engkau memiliki akhlak yang bejat. Maka Rasulullah pada saat itu lewat dan melihat kerumunan itu. Kemudian Rasulullah datang, kemudian bertanya, ada apa ini? Ada sahabat menyampaikan bahwa ada Nuaiman di antara kami. Nuaiman ini tidak layak dan tidak pantas mencintai engkau dan tidak pantas mencintai Allah. Karena dia adalah orang yang sangat bejat. Bahkan mabuk berkali-kali. Walaupun Rasulullah tahu itu. Tapi apa yang Rasulullah sampaikan? Wallah, demi Allah, engkau tidak layak dan tidak pantas menyampaikan kepada Nuaiman, menjudge, mengatakan kepada Nuaiman bahwa engkau tidak pantas mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Yang punya hak mutlak adalah Allah. Yang bisa menilai seseorang di dalam kehidupan ini hanyalah Allah semata. Yang bisa melihat kolbunya seseorang, yang bisa mengetahui isi hatinya seseorang, hanya Allah. Maka tak pantas engkau mengatakan bahwa Nuaiman adalah orang yang bejat. Apalagi engkau mengatakan tidak pantas dia mencintai Allah dan Rasulnya. Padahal demi Allah, kata Rasulullah, saya menjadi saksi bahwa Nuaiman dalam hatinya punya cinta yang luar biasa kepada Allah
dan punya cinta yang luar biasa terhadap saya, terhadap Rasulullah. Maka para sahabat pada saat itu yang menghujat Nuaiman terdiam dan meninggalkan kerumunan. Jadi Nuaiman itu dalam kehidupannya itu sampai mabuk puluhan kali. Bahkan ketika diberikan siraman rohani, diceramahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disampaikan, wahai Nuaiman, berhentilah mabuk. Tapi ketika di hadapan Rasul berjumpa dengan Rasulullah, dia tidak mabuk. Tapi setelah jauh dari para Rasulullah, meninggalkan Rasulullah, dia datang lagi ke tempat di mana dia mabuk. Dia mabuk lagi. Maka dia berjumpa lagi Rasulullah dalam keadaan mabuk, ditegur lagi, Nuaiman, ingat pesan saya. Maka tentu saudara memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjut, apa hikmah yang bisa kita ambil daripada kisah Nuaiman ini dengan para sahabat Nabi dalam kerumunan itu, yang Rasulullah katakan tidak boleh kita menghujat, tidak boleh kita menjudge seseorang itu jahat, baik atau buruk. Artinya itu menjadi hikmah, pelajaran dalam kehidupan kita. Begitulah kira-kira kita sama sekali terhadap saudara, mungkin di sekeliling kita, atau mungkin ada sahabat kita, atau mungkin ada tetangga kita, di kehidupan kita. Tak boleh kita mengatakan seseorang itu jahat, atau baik, atau buruk. Karena yang bisa memastikan ada Allah semata. Apalagi kalau kita pastikan seseorang itu tidak akan diterima ibadahnya oleh Allah. Apalagi tidak kita katakan bahwa engkau tidak akan diterima oleh Allah. Ibadahmu tidak akan diterima oleh Allah. Engkau dilaknat oleh Allah. Tak boleh. Itu salah satu pelajaran yang besar bagi kita. Sehingga dalam kehidupan kita tidak mudah untuk menjatuhkan, menzalimi seseorang dengan pandangan, dan dalam diri kita merasa bahwa kita ini melakukan kebenaran. Tak boleh. Karena kata Nabi SAW, iman umatku itu yazid wa yanqus. Ada saatnya berkurang, ada saatnya bertambah. Barangkali pada hari itu iman kita sedang bertambah, maka kita kuat beribadah, beriman kepada Allah bagus. Kenapa? Yazid, mungkin pada saat itu bertambah keimanan kita. Tapi bagaimana bila datang masa wa yanqus, iman kita berkurang. Giliran orang yang mungkin pernah kita hujat, giliran orang yang mungkin pernah jauh dengan Allah, lalu tiba-tiba mendekat kepada Allah, bertaubat kepada Allah, betul-betul menyadari segalanya kepada Allah. Maka kehidupan ini berbolak-balik. Kalau bahasa Bugisnya si Sulaiman Riau ajewe. Ya. Artinya kalau kita berjalan, kaki kita ini bergantian di depan. Kadang kaki kanan, kemudian kaki kiri. Tidak boleh bersamaan. Bersamaan ada ketidakseimbangan dan kita akan kecelakaan. Ya. Artinya begitulah hidup. Roda kehidupan ini berputar. Dan hukum alam itu akan berlaku pada kehidupan manusia. Boleh jadi hari ini kita sukses, tapi ketika Allah menghendaki keesokan harinya Allah mengambil semuanya, melenyapkan semuanya, itu tidak ada yang mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Allah bisa saja mengambil segala-galanya dalam kehidupan kita dalam waktu sekejap. Begitupun yang mungkin hari ini sedang kekurangan atau dalam gelimangan dosa. Kalau Allah pilih dia jadi kekasih Allah, kalau Allah pilih dia jadi orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tembakkan nur ke dalam hatinya, ke dalam kalbunya, diberikan hidayah, maka dia bisa saja lebih dekat dengan Allah daripada kita. Maka saudara memuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang pertama tadi, jangan mudah menyalahkan orang lain, jangan merasa paling benar daripada orang yang lain. Kemudian Nuaiman dikabarkan bahwa dia ternyata adalah ahli syurga. Ahli syurga, penduduk syurga. Dan memang karena Nuaiman ini selalu membuat Rasulullah tersenyum, tertawa. Ada banyak kisah tentang Nuaiman yang membuat Rasulullah tertawa. Ada satu kejadian yang luar biasa. Suatu hari ada, kalau kita mungkin ya di kampung kita atau mungkin di kehidupan kita, orang sedang berpatungan, ada acara, dan itu akan disumbangkan seekor kambing, menyumbang untuk kegiatan itu. Nuaiman juga tidak mau ketinggalan.
Nuaiman tidak mau ketinggalan. Akhirnya Nuaiman datang ke penjual kambing domba. Datang ke sana ambil, dia mencari mana? Assalamualaikum, katanya yang penjual kambing ini. Waalaikumsalam, Nuaiman, ada apa? Saya datang mau mencari kambing yang paling bagus, yang paling gemuk, yang paling banyak dagingnya. Nah, maka penjual ini menunjuk satu ekor kambing yang luar biasa bagus, badannya sehat. Tunjukkan. Ditanya lagi Nuaiman, kau mau buat apa? Kau tanyakan kambing yang paling bagus, Nuaiman. Katanya saya mau menyedekahkan, mau menyumbangkan untuk kegiatan Rasulullah, mau menyumbangkan kepada Rasulullah. Maka saudara memuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang ini agak ragu memang. Ya, maka diambilkanlah, diberikanlah. Tapi kata Nuaiman, uangnya tunggu ya. Saya antar dulu kambing ini ke Rasulullah, kemudian nanti kamu menyusul mengambil uangnya di kediaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pergilah Nuaiman. Setelah Nuaiman mengantar kambing itu, dia di jalan bertemu dengan sahabatnya. Nuaiman, tolong bawa ke rumah Rasulullah untuk kusumbangkan untuk Rasulullah. Persembahan dari Nuaiman untuk Rasulullah. Tidak lama kemudian orang itu datang ke sana. Nuaiman bukan pulang ke rumahnya, tapi dia bersembunyi di balik batu sambil mengintip-ngintip ke rumah Rasulullah, melihat rumah Rasulullah dari jauh, menunggu penjual yang punya kambing ini datang untuk menagih harga daripada kambing ini. Datanglah penjual kambing ini untuk menagih atau meminta bayaran daripada kambing yang diambil oleh Nuaiman. Dan Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya, ada apa? Saya datang kemari untuk mengambil bayaran daripada kambing ini yang diambil oleh Nuaiman, yang katanya untuk Rasulullah, dan saya diminta untuk mengambil uangnya atau harganya pada Rasulullah. Maka saudara memuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah tersenyum sembari membayar apa yang diminta oleh penjual kambing itu. Tapi Rasulullah sebenarnya tahu dan melihat, oh ada Nuaiman di sana bersembunyi. Rasulullah melihat. Maka Rasulullah dalam hatinya, begitulah Nuaiman punya niat baik, begitu cinta kepada Rasulullah. Ini mempersembahkan yang terbaik untuk Rasulullah. Namun karena kemampuan, ada keterbatasan yang tidak mampu mewujudkan rasa cinta itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia mencari jalan dengan jalan seperti tadi. Dia mengambil kambing tapi ternyata dia bayar sendiri Rasulullah. Ya, itu membuat Rasulullah tersenyum. Apalagi suatu hari kalau Nuaiman itu pengen makan sesuatu, ada makanan yang diinginkan oleh Nuaiman, dia pergi mengambil makanan itu tapi minjam dulu. Bahasanya minjam. Oke, saya ambil makanan ini, saya ingin makan bersama Rasulullah. Maka diberikanlah karena dia membawa nama Rasulullah. Saya mau untuk makan Rasulullah. Maka dibawalah makanan yang diinginkan oleh Nuaiman itu ke rumah Rasulullah. Dipanggil Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Ini saya bawa makanan. Saya ingin makan bersama Rasulullah. Maka makanlah. Ya. Setelah dimakan bersama Rasulullah, dinikmatilah makanan yang diinginkan oleh Nuaiman. Dimakanlah oleh Rasulullah SAW. Tak lama kemudian datang penjualnya ini untuk menagih Nuaiman. Maka apa kata Rasulullah? Bagaimana ini Nuaiman? Kata Nuaiman, ya Rasulullah, silahkan dibayar makanan yang telah kita makan. Maka Rasulullah tersenyum lagi. Rasulullah sudah tahu bahwa Nuaiman sangat ingin mempersembahkan yang terbaik untuk saya. Tapi kan ada keterbatasan segi ekonomi. Dia tidak mampu membeli apa yang diinginkan, apa yang dipersembahkan untuk Rasulullah. Gitu. Maka saudara memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, kenapa dikatakan Nuaiman ahli surga? Ketika Nuaiman wafat, maka yang memandikan langsung adalah Rasulullah. Yang mengkafani adalah Rasulullah.
yang mengantar kalian lahat adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu orang-orang yang mengantar jenazah Nuaiman meninggalkan semua, pergi pulang. Rasulullah tinggal sendirian. Kenapa Rasulullah tinggal? Ternyata dia mendengarkan, dia menunggu percakapan Nuaiman dengan malaikat penjaga kubur. Tak lama kemudian ditanyalah malaikat Munkar wa Nakir, "Man rabbuka?" Jawabnya, "Rabbi Allah." "Man nabiyuka?" Nuaiman bertanya, coba ulangi lagi, kurang keras. Ya, memang seperti itu nada yang disampaikan Rasulullah. Coba diulangi lagi pertanyaannya. Man nabiyuka? Siapa nabimu? Katanya, jangan keras-keras, bukan. Jangan keras-keras. Ini orang yang engkau tanyakan masih ada di atas, katanya. Maka subhanallah, Rasulullah tersenyum di atas makam, di atas kuburan Nuaiman. Wah, betul-betul Nuaiman. Maka setelah itu Rasulullah pulang dan menyampaikan kepada sahabat, wa innahu ahlul jannah. Sesungguhnya Nuaiman itu adalah ahli syurga. Saudara memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada hikmah, ada pelajaran yang bisa kita ambil daripada kisah Nuaiman. Banyak sekali cerita kisah tentang Nuaiman, tapi hanya inilah yang sampai saya sampaikan pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua, terutama dari saya, sehingga menjadi pelajaran untuk tidak mudah menyalahkan orang lain, tidak mudah menjudge orang lain itu buruk atau baik. Karena mungkin kita lihat penampilannya yang terlihat buruk, tidak boleh kita katakan bahwa ini adalah orang yang buruk, ini adalah orang yang tidak diterima ibadahnya Allah. Ini tidak akan pernah diijabah segala doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Melainkan segala sesuatunya yang mengetahui adalah Allah semata. Yang menentukan tidak atau diterimanya amalan seorang hamba hanya Allah semata, bukan manusia sebagai penentu. Al-Fakir Daeng pamit undur diri. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.